bakalan bisa ya, fakta depan mata Sekarang, gitu. oke. Oke. Saya sekarang gini deh. Ada nggak Kristen membakar masjid? Jawab. Hah? Apaan Ada Kristen nggak membakar Kristen masjid? membakar Kristen masjid? membakar masjid. Ada nggak? Mbak, Anda nggak lihat di kejadian di Andai? Dulu kagak diperbolehkan masjid dibangun, Mbak, oleh Kristen. Aduh, Mbak. Heran saya, nggak jauh Mbaknya main rupanya ya. Enggak. Ada nggak itu Kristen membakar masjid? Tapi Mbak, kalau ini ada Islam yang kirimin membakar saya nih ya. gereja Ada banyak. kirimin saya baru aja lewat WA nih. 5 fakta soal serangan teror di Selandia Baru. Teror di Selandia Baru menyasar jamaah sholat Jumat di 2 masjid di kota bla 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 dan menewaskan 50 orang. Pelakunya apa? Karisteng. Makanya ya, pelakunya apa, siapa yang ganggu ibadah orang sholat Jumat tuh ya? Karisteng. Katanya di negara mana ya? Tadi kita bahas Indonesia ya. Kita lihat yang dinyata Nah, aja. kalau di Indonesia nih, nih Mbak ya, ini kejadian yang telah lalu ya, yang telah lalu ya. Nih, saya bukakan. Nggak usah ngomongin yang di luar. Yang kita alamin aja. Ya kita di Indonesia dia aja. Di Indonesia aja. Indonesia yang membakar gereja itu adalah Islam. Tapi tidak pernah sejarahnya di Indonesia Kristen membakar masjid. Nah, Mbak, ya. Ini siapa nih? Nih ya, siapa nih, Mbak? Nih. Ya. Apa katanya? Papua adalah tanah damai. Tolong hargai dan mengerti kami umat Kristen di tanah Papua. Dan berhenti membangun pembangunan masjid yang sedang dibangun. Gede kali, ya. Di Andai. Dan jangan menambah pembangunan masjid lagi di kota Injil. Nah, ya. Jadi siapa, Mbak? Ya. Enggak, itu jelas. Karena memang di mana-mana masjid. Saya bingung sebenarnya. Kan artinya apa? Artinya apa? Anda menuduh Islam padahal pelakunya di agama Anda sendiri. Kan kayak gitu. Di Tolikara juga ada dulu itu ya, teman-teman. Enggak, kenapa itu terjadi? Karena memang di mana-mana masjid, coba gereja. Ya iya, artinya kan apa? Ada juga masjid yang dilarang oleh umat Kristen gitu. Apakah itu ajaran agamanya? Sebenarnya itu coba. menghargai sesama, tapi sholat Jumat ditutuplah jalan. Aduh. Enggak? Oh ya, sangat menghargai, Mbak. Ya. Namanya aja kita di Indonesia ini kan kita itu hidupnya ya berdampingan kan, kayak gitu, saling menghargai. Ketika orang sholat Jumat karena sampai ke jalan ya, sholat Jumat berapa ada saya baca sholat Jumat ya teman-teman, kalau saya paling lama 15 menit saya kalau imamin Jumat. Kayak gimana? Cuma biasanya saya baca Quran surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, 2 surah itu 15 menit nggak sampai ya. Masa yang cuma beberapa menit dipermasalahkan di luar topik itu ya. Jadi Mbak, saya udah tunjukkan ya, pelakunya Kristen semua. Tapi kenyataannya yang nyata itu membunuh adalah Muslim. Yang nyata itu membenci, mengajari anak-anaknya membenci. Jelas di tetangga ya, masih kecil kamu pilih Israel. Siapa itu kan masalah orang yang tidak terbukti, dan itu adalah yang Anda katakan berdasarkan siapa orangnya, saya juga nggak tahu kan gitu. Bukan berarti itu adalah ajaran Islam, bukan berarti seperti itu. Berarti mereka kenapa masuk Islam kalau benar-benar belum memahami ajaran Islam itu? Lah makanya belajar. Kalau saya, Mbak, orang yang ngebom gereja, saya akan tanya dalilnya. Atas dasar apa? Di mana dalilnya? Kau ngebom gereja orang?
Hah? Mana perintahnya kau ngebom gereja orang? Hah? Mana perintahnya kau ganggu ibadah orang lain? Mana perintahnya di Quran, di hadis? Cari sini, ya. Bakal saya tumbas ya orang-orang kayak gitu. Tapi emang nyatanya Muslim itu emang nyata itu kebanyakan Enggak, itu adalah makhluk yang memakai nama Muslim untuk menjelek-jelekkan Muslim gitu. Dan bikinan seperti ISIS kan bikinan Kristen, dalangnya Amerika, ya ketahuan. Amerika negaranya apa? Kristen. Enggak gitu. Kan kayak gitu. Seorang ustadz loh mengatakan bunuh dia, seorang ustadz. Di mana gitu? Lah, itu jelas. Ustadz Di mana ayatnya, di mana? Kalau Anda mendengarkan seorang ustadz menyuruh bunuhlah, di mana? Mbak, Anda sekarang di mana? Di Indonesia atau bukan? Oh iya, di Indonesia, makanya saya tahu sih. Mbak, kalau ajaran Islam ya seperti yang Anda sampaikan, bunuhlah, Anda hari ini kagak bakalan hidup. Anda nggak bakalan hidup di Indonesia, nggak bakalan hidup. Tapi umat Islam ada di kota Anda, ya, Anda masih hidup. Ajarannya gitu ya. Kalaunya betul kata Anda Ustadz itu ya bunuhlah ya orang Kristen. Anda kagak bisa lab dengan saya malam ini. Makanya kan menampol Anda sendiri gitu loh. Ya, pernyataan Anda. Aduh. Tapi maksudnya dia udah seorang ustadz loh, berarti dia belum ya udah gitu aja buktinya. Kalaunya dia mau seorang ustadz, mau setiap hari dia turun naik langit, kayak terserah gitu ya. Terserah dia mau ustadz, mau kiai, mau apapun ya, turun naik langit kayak orangnya ya. Kalau dia menyampaikan bunuhlah, Anda hari ini kagak bisa lab sama saya. Artinya apa? Artinya apa? Anda termakan hoax gitu. Ya, buktinya Anda masih hidup. Ya, bukan seperti itu ajaran Islam, termakan hoax melulu. Bukan termakan hoax, ya nggak mungkin hidup, ya nggak mungkin semua dibunuh, kan ada pemerintahan, ada keadilan. Buat apa pemerintah? Termakan hoax. Kalaunya ajaran Islam dikit-dikit bunuhlah, Anda nggak hidup hari ini, nggak hidup. Nggak ada Kristen di Indonesia ini. Nggak bakalan ada. Karena ada pemerintahan. Iya, meskipun ada pemerintahan, nggak bakalan ada Kristen di Indonesia ini. Nggak bakalan ada. Memang, maaf ya, kalau saya bisa kebetulan dekat rumah ada masjid, sering saya dengarkan gitu. Memang benar-benar disuruh membenci. Nggak tahu ya, apakah Islam itu sama dengan Islam Bapak, saya nggak tahu. Di mana disuruh membenci? La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik sama Kristen. Ya, terus berbuat adil sama Kristen. Tuh dalilnya. Membenci di mana? Yang membenci itu kalian, Mbak. Didoktrin dari anak sekolah minggu, ya. Udah tahu saya itu, ya, dimasukkan, dicekokin anak-anak untuk benci Islam sejak dini. Itu udah. Oh, itu kebalikannya. Udah tahu saya itu, ya, karena saya tahu dari yang mualaf waktu dia sejak kecil diajarkan kayak gimana. Oh, ternyata kayak gitu. Ya. Itu kebalikannya. Jelas-jelas. Gitu. Masih kelas 2 SD loh. Udah diajarin itu Kristen loh. Jangan ya ke rumahnya. Ayo, apalagi dia itu udah di luar tema, Mbak. Saya udah jelaskan sama Anda ya. Apa yang Anda bawa? Lihat, nggak ada argumentasi saya. Jelas-jelas tadi emang membunuh itu buat orang Yahudi pas Yesus disalibkan, kan saya udah jawab. Nah, bukan itu, Mbak, bukan itu. Anda belajar lagi, bukan itu konteksnya. Nggak perlu Anda ngotot sama saya gitu. Kristen bukan itu, bukan masalah itu. Dari mana Anda dapat Kristen dapat 4 Tuhan? Ada buktinya kah? Dari mana Kristen dapat 4 Tuhan pula ditanya?
Teman-teman, jelasin kagak deh teman-teman. Aduh. Jelasin kagak teman-teman. Aduh. Tanggung jawab. Ini ada konten. Iya. Ini dari Apologet Kristen, Mbak ya, dari Edis TV namanya. Ya, yang pertama ya, robnya Kristen itu adalah Yesus. Ya, kenapa? Jadi 4 ya, Mbak ya. Jadi 4. Tolong dengarkan nih ya. Jadi 4. Kata Edis TV, dia menyampaikan kepada publik ya, kepada publik. Kata Edis ya, yang namanya mengikuti, menaati, membimbing, dan menguasai artinya menuhankan. Maka saya pakai itu untuk Kristen ya. Kristen mengikuti Yesus, terus Kristen dibimbing Yesus, Kristen taat dengan Yesus ya, Kristen dikuasai Yesus. Maka Tuhan yang pertama dari Kristen adalah Yesus. Yang kedua ya Paulus ya. Nah, ya, Paulus diikuti Kristen, dibimbing oleh Paulus Kristen ini, terus Kristen menaati Paulus sesuai kata Edis ya. Artinya Kristen telah menuhankan Paulus ya. Yang ketiga, Tuhan Kristen adalah Edis TV sendiri. Loh, kok bisa? Ya iya. Ya, Kristen di TikTok mengikuti live Edis TV. Terus taat dengan omongan Edis TV di live-nya, terus dibimbing oleh Edis TV ya, Kristen di TikTok. Maka sesuai dengan penyampaian Edis ya, Tuhan Kristen yang ketiga adalah Edis TV gitu. Nah, dari sini kan dapat. Kenapa? Membenci itu namanya. Siapa yang membenci? Saya menyampaikan ajaran dia. Loh, kok saya di mana saya benci Edis TV, Mbak? Tidak ada tertulis. Saya udah bagus gitu ya menyampaikan ajaran dia. Sementara Bapak belum. Iya, ya kok saya yang disalahin, teman-teman? Iya. Aneh juga Mbak ini. Saya menyampaikan apa yang dikatakan Edis TV. Bukan dari saya sendiri atau membenci Edis, enggak. Aduh. Anda ngeloncat ke jurang, ikutin dong. Aduh. Berarti Anda percaya dengan Edis? Bukan. Tadi saya terpertanyakan. Tuhan Edis TV, Tuhan Anda Edis TV. Saya nggak usah ngikutin Edis TV. Ya udah, kalau gitu Anda Mbak protes aja sama Edisnya kalau gitu ya. Udah, Anda protes aja kalau gitu sama Edisnya kalau kayak gitu. Gini aja, kalau Anda mengatakan itu salah ya Mbak ya, silahkan Anda protes aja ke Edis TV ya. Saya tidak protes, cuman tadi Anda mengatakan Tuhan Anda itu Edis TV. Oh tidak, itu tidak. Ya udah, Anda protes aja ke Edis TV, jangan ke saya. Saya hanya membantu Edis untuk menyebarkan ajarannya ya teman-teman ya. Aduh. Kalau Edis TV pernah mengatakan Tuhan itu adalah Edis ya udah, Anda tanya dulu lah ke sana ya, tanya dulu ke tempat dia, oke? Ya, saya kan masuk di room ini, bukan di room Edis TV. Ya udah, saya udah panjang lebar menjelaskan kepada Anda. Apalagi nih, silakan. Kalau nggak ada, saya turunkan, saya gantikan dengan Kristen yang lain nih. Oke ya Mbak ya? Oke deh. Oke, selamat malam, terima kasih. Malam ini penonton saya hampir 30.000 ya. Yang di YouTube 172, yang di TikTok 28K ya. Iya. Tembus 30.000. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya. Syukron jazakumullah khair ya. Panas ini penyembah Edis pasti ya. Pasti panas teman-teman ya. Besok saya pasti diancam. Hey Sherlock katanya. Iya. Teman-teman semuanya ya, kita lanjut sampai subuh. Kalian itu lanjut melulu. Aduh, oke,
Kita naikin yang naikin yang bening kah? Ya ya yang bening. Yang bening. Cari dulu ya. Cari dulu. Ya. Nih abang saya nih. Bang. Bang. Bang Delau. Ya. Iya. Bentar. Saya senang sama beliau ini. Bang, selamat malam, Bang. Selamat malam Pak Ustadz. Iya, open cam dulu, Bang, kayak biasa. Lagi di Lama tempat nggak? kerja ya. Udah selesai Pak Ustadz. Oh iya, makanya kalau kerja itu Bang Delau ya fokus aja, jangan live. Nanti lah waktu pangkas rambut orang yang dipotong bukan rambutnya tapi lehernya. Gitu. Bang, Eh, Anda kan Kristen. Saya boleh nanya nih, Bang. Ya kalau ditanya boleh Pak Ustadz. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak ya oke lah, bisa Pak Ustadz. Bang, manusia itu ciptaan atau bukan? Ya, tahan. Ciptaan. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah penjelmaan dari manusia. Penjelmaan. Yang saya tanya gini, Bang, ya, apakah Yesus itu manusia? Yesus itu kan Pak Ustadz, kan pernah juga kita bahas itu Pak Ustadz. Kalau Yesus itu Iya, kalau abang bilang jelmaan nanti siluman itu, ya. Jadi siluman bagi Anda nanti Yesus itu kalau kata Anda jadi-jadian gitu, siluman itu namanya. Makanya saya minta jawaban pasti aja gitu ya. Apakah Yesus itu ciptaan? yang namanya Apakah Yesus itu ciptaan? Gini, apakah Yesus itu manusia? Ya, kan udah pernah juga saya bilang sama Pak Ustadz, Tuhan Yesus itu dia 100% karena dia mengambil rupa manusia, berarti dia 100% mengambil wujud manusia, berarti dia adalah manusia. Kan begitu. Waduh. Itu kan Bang, itu kan doktrin Anda toh. Oke. Yang saya tanya simple, ya. Apakah Yesus ini manusia? Karena dia sudah mengambil rupa manusia, dia manusia Pak Ustadz. Baik. Pertama manusia tadi ciptaan, Yesus adalah manusia, betul? Oke. Nah, pertanyaan yang ketiga, berarti manusia Yesus ini adalah ciptaan, betul? Kita iakan dulu sama Pak Ustadz. Oke, lanjut. Oke, berarti Yesus ciptaan, baik. Nah, poin terakhirnya, berarti Kristen dan Katolik menuhankan ciptaan, betul? Menuhankan ciptaan. Kan udah saya bilang tadi Pak Ustadz, karena beda pengertiannya dengan manusia yang macet. Nah, gini, Beda-beda lagi jawabannya ya. Nah, karena pasti kalau teman-teman semua aja ya, kalau saya tanya kalau nggak poin 3, poin 4 macetnya gitu loh. Aduh, Bang jujur aja gak apa-apa gitu. Kenapa ya? Saya hanya bertanya, berarti ya Kristen menuhankan ciptaan, betul atau kada? kalau Kristen itu Pak Ustadz menuhankan yang namanya Tuhan, ya kan? Yang menjelma menjadi manusia itu adalah Yesus. Aduh Bang, abang masih kagak mau jujur sama saya ya. Kalau jawaban yang keempat ini beda ya Bang ya, Anda telah menghancurkan poin 1, 2, dan 3 tadi ya. Berarti Anda bohong 3 kali sama saya di depan tadi. Perbedaannya saat karena Yesus mengambil rupa manusia, maka Ustaz mengambil statement bahwasanya Yesus adalah ciptaan karena dia adalah manusia. Pada pengertiannya sebenarnya Ustaz, ya, pada pengertiannya perbedaannya antara Yesus dan seperti saya pribadi atau Pak Ustadz, ya kan, kita itu dilahirkan dengan apa?
dengan Apa? antara ayah dan ibu. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri dia itu dilahirkan dari roh, ya kan? Karena Maria yang sebagai ibu Yesus waktu dia lahir ke dunia ini, dia tidak belum bersuami pada saat itu. Ah, gitu loh Belum bersuami. perbedaannya. Makanya tadi saya bilang belum bersuami. Ah, Nah, pada saat Yesus sudah mengandung di dalam kandungan apa? Benar. iya, 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 iya. Itu kan doktrinnya Bang Delau. Ya, itu doktrinnya dari Kristen. Kan kayak gitu, Bang. Saya enggak bertanya tentang masalah doktrin Kristennya. Belum masuk ke kitabnya saya masalahnya, Bang. Belum. Justru Saya hanya pertanyaan umum aja tadi. justru karena nggak tahu Pak Ustadz, makanya saya kasih tahu itu loh. Jadi kalau memang sudah tahu Pak Ustadz, tentu kan nggak perlu tanya gitu karena belum Lalu tahu, gimana makanya saya kesimpulannya tahu. dengan jawaban yang terakhir? Berarti Kristen menuhankan ciptaan. Kalau dalam pengertiannya itu Yesus itu bukan ciptaan sebenarnya Pak Ustadz, tapi dia mengambil Ditabrak lagi. Ditabrak abang ya. Berarti bahwa Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah, kata abang tadi poin 3 ciptaan. Kan ditabrak abang lagi. Ya. Iya teman-teman ya. Padahal tadi yang ketiga Bang, saya menanyakan kepada Anda, berarti Yesus yang manusia ini ciptaan? Betul kata Anda. Ya, tadi kan mengikuti alurnya Pak Ustadz supaya kita dapat pengertiannya. Setelah Pak Ustadz mengatakan berarti Kristen itu menuhankan apa ciptaan. Jadi setelah saya pikirkan Pak Ustadz, karena Yesus itu mengambil rupa manusia, beda dia dengan ciptaan seperti kita atau seperti saya pribadi. Kalau saya pribadi memang benar-benar ciptaan. Ya kan, Ya itu jawaban doktrin Bang. Ya, kalau jawaban doktrin oke lah, sah-sah aja ya. Menurut ente sah-sah aja gitu. Bang Delau, sudah saya bertanyanya ya. Dah kalau kayak gitu macet juga Bang Delau rupanya. Ya nggak mau jujur. Mungkin abang mau bertanya suatu hal gitu? Iya mau bertanya juga sih Pak Ustadz. Karena udah lama Apa juga tuh? kita nggak ketemu. Bagaimana dulu kabar Pak Ustadz? Saya karena udah lama juga kemarin. Ini kemarin akun Pak Ustadz ini baru saya follow balik kemarin akun yang ini. Jadi Iya. kemarin hadir di apa kan karena memang kan live Pak Ustadz kan lagi banyak penontonnya ya masuk ke beranda saya. Mungkin karena Tito juga pernah bergabung di room Pak Ustadz ya makanya tampil di room saya follow balik gitu. Oke, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Sehatnya? Alhamdulillah baik. Iya. Baguslah Pak Ustadz. Ya, kalau saya lihat Pak Ustadz memang orangnya cerdas, pinter ya. Tapi itulah Pak Ustadz perbedaan kita pengertiannya atau pengertiannya tentang misalnya Kristen ya mungkin itulah misalnya pengertiannya sehingga apa. Cuman tadi karena Pak Ustadz tadi kan kaitan Edis ya kan kalau Edis itu ya itulah dialah itu kan gitu nggak mungkin kita samakan gitu kan ya kalau Abang nggak percaya dengan Edis? Sepakat nggak abang dengan yang dinyatakan Edis itu? Kalau sebenarnya Pak Ustadz ya saya mendengarkan Edis berargumen gitu kan itu ya sah-sah aja itu hak dia untuk menyampaikan itu ya kalau kita percaya oke. Kalau nggak percaya pun nggak masalah itu tergantung masing-masing pribadi. Contohnya gini Pak Ustadz, walaupun misalnya Edis menyampaikan seperti ini kalau saudara kita dari Muslim tidak menerima atau juga tidak bermanfaat jadi nggak perlu misalnya kita khawatirkan kalau masalah itu kalau menurut saya pribadi. Jadi, boleh saya berganti ke pertanyaan yang lain Bang kalau kayak gitu kalau abang kagak nanya nih. Coba aja dulu poster. Coba baik. Ya. Bang, saya mau tanya pertanyaan kedua. Siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Karena memang kemarin pernah juga sih saya dengar Pak Ustadz bertanya seperti itu. Di luar lah nonton. Iya. Kayak gimana? Silakan dijawab ya. Pernah katanya dengar pertanyaan saya yang itu ya. Siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Yang mencabut nyawa Pak Ustadz. Karena gini loh Pak Ustadz.
kalau dibilang mencabut itu memang ekstrim apanya itu pernyataan itu cabut nyawa. Cuman kalau kita dalam pengertian sebagai Kristen, ya itu bukan hal misalnya mencabut gitu. Karena kalau mencabut itu seakan-akan dia apa gitu mencabut nyawa. Karena gini, ketika seseorang sudah mengembuskan napas terakhir itu bukan berarti dinyatakan itu dicabut, bukan. Tetapi dia berhenti beristirahat. Kalau kita kembali lagi misalnya pengertian Berhenti doktrin beristirahat. Bentar bang, berarti kagak ada sistem cabut roh gitu, nggak ada gitu ya? nggak ada Pak Ustadz. Karena kalau dicabut itu kan berarti dicabut langsung hanya itu untuk hidup kan begitu. Namanya kalau misalnya dalam pengertian kita ya Pak Ustadz, kemarin kan sudah Pak Ustadz tahu agama kan begitu. Kalau kami itu kalau membawakan pelajaran tentang istirahat atau kematian, itu sebenarnya bukan mati, karena kita itu hanya istirahat sebentar. Karena di situ adalah bukan mati. kunci dari kematian itu adalah ketika bukan mati, berhenti bernapas aja itu ya sebutannya ya. Iya. Berhenti bernapas sebutannya. Terus. Kenapa saya bilang itu Pak Ustadz? Karena ketika misalnya Adam dan Hawa, Adam yang pertama ya, ketika Adam dan Hawa itu mengepuskan napas kehidupan kepada Adam, artinya ketika mati itu bukannya dicabut, tapi kembali kepada Allah, napas atau roh kita ini gitu. Jadi bukan berarti dicabut, bukan. Kalau dibilang itu dicabut, itu berarti itu secara paksaan gitu loh Pak Ustadz. Nah itu pengertiannya kalau menurut dari pertanyaan Pak Ustadz tadi gitu. Ya. Ya. Agak heran saya penjelasan Bang Delau gitu, berhenti bernapas. Iya. Berhenti bernapas sakti juga ya teman-teman. Penjelasan yang beda, betul-betul beda gitu. Bobo sejenak. Iya, bobo sejenak. Aduh, Bang, ente memangnya mau nanya, Bang? Gini loh Pak Ustadz, tapi kemana aku bilangnya mudah-mudahan tidak mengganggu ya Pak Ustadz, karena ini baru juga saya dengar ya Pak Ustadz. Mungkin Pak Ustadz ini berseberangan dengan Edis ya, tapi karena saya dengarkan juga ini yang sering dipublikasikan, kan nggak apa-apa juga saya pertanyakan sama Pak Ustadz supaya juga yang lain itu tidak salah paham gitu loh Pak Ustadz. Iya kan, nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Nggak apa-apa, silakan Bang. Pertanyaan saya itu kan Pak Ustadz, ada itu dari entah dari hadis, entah dari dari Al-Quran. Saya kan nggak tahu tentang hadis atau tentang Al-Quran. Cuman karena saya dengarkan ya lebih baik juga saya pertanyakan kepada Pak Ustadz biar supaya bisa juga diluruskan supaya benar atau tidak. Karena dari apa itu yang pernah disampaikan itu Pak Ustadz yang berbunyi bahwasanya kalau ketemu kalian kepada orang Yahudi dan orang Nasrani, persempitlah jalan mereka. Artinya di situ sudah diterangkan misalnya rasa apalah misalnya rasa kebencian lagi itu. Bagaimana kira-kira itu? Iya. Dapat dari Edis. Bagus Bang, pertanyaannya bagus. Salut saya ya. Tepuk tangan. Inilah Bang ya, nggak salah saya bilang ya, Edis itu adalah pendusta yang nyata gitu ya. Dia nggak kagak jelasin itu saat apa Bang? Ada nggak dia jelasin? Nah itu makanya saya bilang sama Pak Ustadz, tolonglah dijelasin, dilurusin biar supaya pengertiannya kami yang kaum Kristen yang belum paham ya bisa memahami gitu loh Pak Ustadz gitu. Bang, gini Bang ya, kalau kita melihat dari rujukan Islam ya Bang ya, janganlah kalian ya banyak gitu ya, banyak dipaksa untuk mempersempit jalan dari kaum Yahudi dan Nasrani. Hendaknya tentang masalah apa gitu? Apakah itu kebencian? Bukan Bang. Anda harus bedakan ya dalam keadaan peperangan dengan keadaan yang normal gitu ya. Gitu. Oke?
Jadi kalaunya kita sedang berperang ya, persempit aja jalannya gitu ya, persempit di tengah medan perang, silahkan gitu ya, gitu. Eh, Kayak gimana nih ya, saya banyak dapat penjelasan masalah itu bang ya. Ada dari Syekh Imam Nawawi Al-Bantani ya, apa yang dimaksud oleh persempit jalan mereka. Terus ini berkaitan tentang masalah apa, ada semuanya dari syarahnya. Jadi begitu bang. Oke. Jadi itulah makanya saya juga pertanyaan itu kan Pak Ustadz. Saya juga sebagai orang awam yang tidak paham tentang apa itu pelajaran itu kan ya nggak apa-apa juga saya tanyakan ya Pak Ustadz. Ya bukan berarti saya menyudutkan gitu loh Pak Ustadz. Tapi supaya saya mengerti dan paham itu tujuannya. Berarti sebenarnya itu yang maksudnya dipersempit itu Pak Ustadz dalam tujuan dalam peperangan ya Pak Ustadz. Enggaknya berlaku kepada masyarakat awam gitu seperti kehidupan bermasyarakat, enggak ya Poster ya? Enggak, kalau kehidupan bermasyarakat harus adil gitu. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Nah, tuh. Bukan berarti itu adalah dalil apa ya? Dalil yang mengharuskan muslim mengganggu atau menghadang orang-orang di luar agama Islam, bukan. Bukan ya, bukan. Makasih banyak lah Pak Ustadz apa namanya keterangannya gitu karena Iya, saya pribadi kan gini bang, abang kan Kristen muda, simple kok ya. Tinggal Anda kembalikan ke diri Anda. Kalau seperti yang dikatakan Edis, persempitlah jalannya di ajaran agama Islam. Abang bisa nggak di jalan raya jalan kaki sekarang? Ada nggak dikasih sempit oleh Muslim? itulah makanya saya pertanyakan itu Pak Ustadz setelah sekarang Pak Kan Ustadz enggak. Artinya apa? Artinya apa? Yang disampaikan Edis hoak lagi. Kan kayak gitu, hoak lagi jadinya. Sedangkan abang leluasa berjalan di kampung abang ya, di kampung abang ada juga Muslim, pernah dipersempit oleh Muslim abang, gitu ketika jalan, nggak pernah kan? Nggak usah jauh bang, Anda langsung kembalikan ke diri Anda aja. Oh, Muslim katanya ajarannya membunuh, tapi kok saya masih hidup? Oh, Muslim ajarannya katanya desaklah dan persempitlah jalan mereka, tapi saya leluasa aja di hadapan Muslim. Kan kayak gitu. Jadi ada beberapa hal tentang masalah mempersempit jalan. Banyak ulama menafsirkan itu bang. Gitu. Apakah menurut abang puas jawabannya? Bang Delau, puas dengan jawaban saya? Kembalikan dengan diri Anda sendiri gitu. Betul nggak, terbukti nggak, terjadi nggak kepada diri saya? Saya kan hidup di tengah Muslim nih. Kalau ajarannya persempitlah jalan orang kafir ya, orang kafir di luar agama Islam, Anda dibatasi nggak jalan kaki? Coba Anda keluar, ya. Kan gitu bang ya. memang juga ibaratnya selama saya dan udah umur berapa sekarang saya memang baru pernah saya mengalami hal seperti itu. Cuman kenapa ada sebagian juga ya Pak Ustadz, mohon maaf dan dulu kalau kan saya Pak Ustadz ya, kenapa misalnya sebagian juga mengaminkan itu pernyataan termasuk TV itu, karena kalau kita dengar ya dulu Pak Ustadz, saya nggak pernah terjadi di wilayah saya karena wilayah mayoritas Kristen kan. Seperti contohnya lah Pak Ustadz yang terjadi kemarin di Lampung, itu ada yang acara Natal dibubarkan gitu ya. Jadi kita itu apalagi sosial media sekarang sangat membantu, sehingga gara-gara seperti itu ada pernyataan dari Edis TV itu sehingga
apa gitu mengiyakan, berarti benar-benar itu terjadi. Buktinya ada yang merayakan Natal dibubarkan gitu, ada yang cara kebaktian dibubarkan. Jadi itu gimana itu kira-kira Pak Ustadz, tentang ada misalnya pembubaran acara kebaktian itu, ibadah itu gimana itu kira-kira? Saya bukan apa, karena dulu ya Pak Ustadz, saya pribadi umur 9 tahun saya sebenarnya memfavoritkan yang namanya agama Muslim. Karena kenapa? Kalau masuk ke ruang ibadah itu kita harus cuci kaki, cuci tangan gitu. Bang, nah nih ya Bang ya, saya kasih ya penjelasan hadisnya ya. Hadis riwayat Abu Hurairah itu diucapkan Rasul dalam konteks perang ya. Boleh di peperangan ya. Kalau di peperangan keadaannya mempersempit jalan boleh gitu Bang ya. Terus ya dalam kitab Adab Al-Mufrad juga ya di sini dijelaskan gitu semuanya ya. Jadi konteksnya dalam perang Bang, bukan kita kehidupan sosial lalu dipersempit jalannya, enggak. Buktinya Anda ya bisa aja tuh lenggak-lenggok jalan di depan Muslim. Kan gitu. Nah, itu Bang. Nah, terkait tentang masalah rumah ibadah yang kata Anda ya, yang kata Anda dibubarkan dan apa segalanya itu adalah oknum Bang ya. Oknum. Saya pun heran ya. Saya juga heran. Saya harus kasih tahu Bang Delau ya. Heran dengan orang-orang yang bom gereja. Wah. Katanya jihad. Kau saya tanya dalil di mana dalilnya itu? Itu nggak dibenarkan. Kapan Nabi kita ngajarin bom gereja? Kapan Nabi kita ngajarin mengganggu ibadah orang lain? Nggak ada. Ya itu terkait pasti masalah prosedur gitu Bang. Prosedurnya di negara seperti apa? Udah lengkap atau belum izinnya? Ya itu permasalahan di luar konteks agama. Artinya permasalahan yang diatur oleh negara, bukan dari konteks agama gitu Bang maksudnya. Gitu. Makanya Bang ya saya heran gitu ya. Teman-teman yang melihat menonton Edis TV bukan tambah pinter tapi tambah kacau bagi saya Bang. Iya, Jadi yang menonton Edis TV naik ke tempat saya di sini tambah kacau gitu mereka. Bukannya tambah pintar tapi tambah kacau, serius. menurut saya Pak Ustadz, kalau ada misalnya seperti ini kan, ada didengar dari pernyataan STV contohnya kan, Bapak tinggal meluruskan aja gitu loh, ibaratnya mengklarifikasi sama seperti tadi Pak Ustadz memberikan klarifikasi. Ya kan abang gini Bang Delau kan sudah membuktikan sendiri, langsung tanya sama saya apa yang diartikan mempersempit jalan. Kan banyak tuh penjelasan dari ulama dalam konteks perang gitu. Kalau konteksnya kita hidup bersosial, Bang Delau masih hidup sampai sekarang, nggak ada jalannya Bang Delau di batas-batasi. Kan gitu. Gitu loh. Jadi ibaratnya terima kasih banyak lah atas apa itu Pak Ustadz, apa namanya keterangan yang Pak Ustadz sampaikan tadi, seperti tadi tentang apa itu, tentang membubarkan ibadah itu berarti masalah izin, dan terus itu hanya oknum, tidak menyeluruh. Itulah apa salah satunya Pak Ustadz, pertanyaan-pertanyaan mungkin bukan hanya saja yang bertanya seperti ini Pak Ustadz, mungkin juga sebagian juga mau bertanya, cuman nggak ada kesempatan untuk seperti ini Pak Ustadz. Gini Bang, nggak ada ajaran Islam itu untuk menghancurkan rumah ibadah, itu nggak ada. Aturan perang dalam Islam pun rumah ibadah itu nggak boleh dihancur. Itu aturan perang dalam Islam. Rumah ibadah nggak boleh dihancurkan. Itu dalam Islam. Ya. Jadi jangan termakan hoax gitu Bang. Ya, Anda sudah langsung tanyakan kepada saya maksudnya kayak gimana. Jangan sama Edis yang kagak tahu apa-apa. Bisanya nyampaikan kepada Anda, ini Islam kebencian nih, sempit jalan orang Kristen nih. Oh, kata Edis kan gitu.
Tapi kan dia nggak jelaskan itu dipakai di mana, kan kayak gitu, dipakai di mana dan saat apa. Nah, itu Bang. Oke lah Pak Ustadz, nah, itu yang perlu saya tanya. Ada yang lagi yang perlu Pak Ustadz tanyakan? Karena udah lama kita nggak ketemu ini. Iya, kalau saya cukup sih Bang. Ya, kalau saya nggak ada bertanya yang lain-lain sama Abang. Kalau Abang jadi kagak ada itulah. pertanyaan, saya naikin Kristen yang lain gitu. Oke lah Pak Ustadz, makasih banyak lah atas waktu dan Oke. waktunya kesempatan Pak Ustadz. Thank you Bang ya Saya atas siap- diskusinya. Saya juga Pak Ustadz. Mantap. Ya Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Bang. Nah, saya izin gantikan dengan Kristen yang lainnya. Oke, sehat selalu Oke, Bos. dan lancar rezekinya di situ Bang. Ya. Oke. Amin. Bang Delau itu enak diajak ngomong dia teman-teman. Orang lama itu dia udah sering diskusi sama saya ya. Cuma ini ya beliau masih apa ya Kristen gitu. Makanya saya suka naikin beliau. Jadi begini Tat, iya. Nah, jadi begini ya Tat ya, begini ya begini begitu ya. Selamat malam. Halo, selamat malam, Pak Yusuf. Malam Bang. Iya, open cam dulu lah. Apa yang kita bahas ini, Pak Iya. Yusuf? Ente Kristen Bang. Iya, ya, 100% Kristen. Oh, 100% Kristen. Pertanyaan saya tadi kayak gimana Bang Delau masih kagak mau jujur? Bisakah Anda jawab? Hah? Belum bertanya apa mau dijawab? Oh, Belum ya ada udah. pertanyaan. Perhatikan pertanyaan saya ya. Saya nanya duluan. Apakah manusia itu ciptaan? Ah, betul. Betul. Sekarang, apakah Yesus itu manusia? Betul. Betul. Baik. Yang ketiga, ya. Berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan. Betul. Yesus ciptaan, betul. Yesus. Ya, boleh dikata ciptaan juga karena termasuk. Oh ya. Berarti Yesus ciptaannya Bang ya. Ya, itu pemahaman saya, tidak tahu orang lain karena saya kurang memahami juga ini agama. Iya. Bang, pertanyaan keempat. Berarti Kristen menuhankan ciptaan? Iya, karena menjadi anak Allah. Berarti Kristen menuhankan ciptaan? Iya. Iya, tepuk tangan, iya. Mau jujur ya teman-temannya. Baru mau jujur ya, tepuk tangan. Iya. Jujur abangnya tepuk tangan. Iya. Selesai kan gitu. Saya nggak akan bertanya lagi ya teman-temannya. Kalau jujur ya Bang ya, orang jujur saya nggak akan bisa cari celah gitu untuk menanyakan lagi, nggak bisa saya. Pasti mentok sayanya, pasti bungkam gitu kalau orangnya jujur gitu. Tapi kalau dia bohong, pasti saya ngomong terus ya. Jadi begini Bang, kesimpulannya berarti Kristen menuhankan ciptaan, betul? Tanyalah sama yang lebih paham, saya kurang terlalu paham. Ya sudah kalau gitu Bang, hak Anda sekarang mau bertanya silakan Bang ya. Terima kasih atas kejujurannya ya. Iya. Begini Pak Yusuf. Saya mau tanyakan ke Pak Yusuf ini, saya lihat live-nya itu tidak pernah bahas agama Islam, yang selalu dibahas agama Kristen. Oh, ya. Halo? Bang, ya ada kalanya saya di lain waktu ya membahas masalah agama Islam itu tanpa di depan kamera, Bang.
Gak perlu saya bahas Islam di live streaming saya, karena metode dakwah saya sendiri beda gitu ya. Kalau saya ingin ya ke internal Islam, umat Islam bisa undang saya gitu. Mereka bisa undang saya, gampang. Kalau untuk membahas kajian Islam, ya bisa. Tapi ya kalau saya live streaming, memang khusus untuk diskusi lintas agama gitu. Gitu bang. Macet kah? Macet pingsan rupanya. Waduh. Ngomong sama orang macet saya. Astagfirullah. Macet rupanya. Rupanya saya menjelaskan tadi ya teman-teman, mulut saya gak denger juga macet rupanya. Aduh. Macam-macam, masya Allah ya, ada aja. Piring terbang belum orangnya buka kamera, piring terbang udah katanya. Mau laki-laki itu bukan perempuan ya. Apa kalian ini suujon melulu yang 17.500 ini? Gambarnya perempuan ya, orangnya laki-laki itu ya. Jangan kau tulis langsung tidur di luar piring terbang lah. Iya. Halo, selamat malam Bang. Ya, Anda Kristen atau Islam? Kristen Pak Ustadz. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ditanya aja Pak Ustadz. Tuh ditanya aja. Yakin kalau saya nanya? Ini kalau ini jujur atau kagak ya abangnya ya? Abang udah melihat pertanyaan saya tadi gimana tuh? Udah Pak. Ya, apa Udah, menurut Pak Anda? Apa menurut Anda? Ya kalau menurut saya, Yesus itu datang ke bumi ini, dia itu menjadi manusia karena meyakinkan bahwasannya Kristen itu yang paling benar. Poinnya, kesimpulan, berarti Yesus itu berarti Kristen itu menuhankan ciptaan, betul? Betul. Iya. Mau jujur ya, betul ya teman-teman. Iya. Nah, gitu Bang, orang jujur saya nggak akan nanya lagi gitu, betul gitu. Ya maka dari itu sadarlah ya Bang, ngapain kita menuhankan ciptaan? Ya lebih baik kita sembah Tuhan semesta alam. Kita menuhankan ciptaan Pak Ustadz. Karena dia makanya dibilang ada peribahasa, akulah Tritunggal. Oh, jadi itu alasannya menuhankan ciptaan gitu ya? Iya. Iya. Iya, itu alasannya. Iya. Oke Bang. Abang kasih alasan juga kenapa menuhankan ciptaan. Itu alasannya teman-temannya. Sip Bang. Jujur saya seneng gitu ya Bang ya. Tepuk tangan dulu. Emangnya Abang mau nanya atau boleh saya tanya hal yang lain nih? Boleh tanya ya Pak. Baik. Siapa yang mencabut nyawa Ibu Maria, ibunya Yesus? Di agama Kristen Pak Ustadz, tidak ada cabut menyabut Pak Ustadz. Waduh. Berarti hidup terus gitu? Bukan hidup terus. Terus kayak gimana? Itu badan dia yang tiada. Kalau rohnya itu selalu hidup sepanjang masa Pak Ustadz. Oh, sepanjang masa terus hidup gitu? Dia itu diangkat sama Allah
Allah Oh, itu diangkat. Yesus, Tuhan itu Yesus, jadi diangkat dia. Tapi kan sebelumnya itu mati tuh. Kan mati dulu Ya, Bunda itu Maria itu baru diangkat tuh. Matinya kan manusia, dia itu dagingnya yang mati. Kalau rohnya hidup terus, paham nggak Pak Ustadz? Iya. Ya, yang memisahkan roh dengan daging ini siapa? Yang memisahkan roh sama daging, ya itu kan kehidupan nyata aja lah Pak Ustadz. Iya, Kita siapa semua manusia ini- yang memisahkan roh dengan daging ini siapa? Yang memisahkan itu Pak Ustadz, Hmm. dia itu bukan dipisahkan, Hmm. tapi